Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Metode Analisis Kebangkrutan. Sebelum kita memasuki pembahasan metode analisis kebangkrutan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, nama saya Esti Wahyuni, NPM 1705160384. Saya dari kelas 7B Analisa Laporan Keuangan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, yang pertama itu pengertian kebangkrutan. Apa sih itu pengertian kebangkrutan? Pengertian kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan. Ada indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini kalau laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Nah, adapun pengertian kebangkrutan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Lersnana, kebangkrutan adalah ketidakpastian mengenai kemampuan atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan. Nah, yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, kebangkrutan adalah menyatakan bahwa kebangkrutan sebagai suatu situasi yang dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan. Berikut ini terdapat dua hukum kebangkrutan terdiri atas hukum federal tentang kebangkrutan. Undang-Undang Kebangkrutan Amerika Serikat pertama kali diberlakukan pada tahun 1898. Dan yang kedua itu perbandingan hukum kebangkrutan Amerika Serikat dengan hukum kepailitan di Indonesia. Hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia memiliki banyak perbedaan dengan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Nah, yang kedua itu tentang metode analisis kebangkrutan Altman Z-Score. Adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengklarifikasikan pengamatan menjadi salah satu dari beberapa kelompok yang di a priori dependen pada karakteristik individu pengamatan ini. Secara matematis, persamaan Altman Z-Score tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5, di mana X1 working capital to total asset, X2 retained earning to total asset, X3 earning before interest and taxes to total asset, X4 market value of equity to book value of the book, X5 sales to total asset. Nah, yang ketiga itu faktor-faktor penyebab kebangkrutan. Apa saja yang terdapat dari faktor-faktor penyebab kebangkrutan? Kebangkrutan yang terjadi dalam perusahaan dapat terjadi melalui beberapa faktor. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan menurut Jauch dan Glutz, yang pertama itu faktor umum. Terdapat beberapa faktor umum, yaitu sektor ekonomi adalah gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga, dan devaluasi. Sedangkan sektor sosial sangat mempengaruhi kebangkrutan, cenderung pada perusahaan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan tersebut dengan karyawan.
Selanjutnya, teknologi. Mempengaruhi teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan membengkak, terutama untuk pemeliharaan dan implementasi. Yang terakhir itu sektor pemerintah. Berasal dari kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri, pengenaan tarif ekspor dan impor barang, perubahan. Yang kedua itu faktor eksternal perusahaan. Terdapat beberapa poin faktor eksternal perusahaan. Yang pertama, faktor pelanggan. Perusahaan bisa mengidentifikasikan sifat konsumen untuk menghindari kehilangan konsumen. Yang kedua itu faktor kreditur. Kekuatannya terletak pada pemberian pinjaman dan pendapatan jangka waktu pengembalian hutang yang tergantung kepercayaan kreditur terhadap likuiditas suatu perusahaan. Selanjutnya, faktor persaingan yang harus diperhatikan karena menyangkut perbedaan pemberian pelayanan kepada konsumen. Ketiga, faktor internal perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkrutan secara internal menurut Harnanto yaitu terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah sehingga akan menyebabkan adanya penunggakan dalam pembayaran. Kedua, manajemen tidak efisiensi yang disebabkan karena kurang adanya kemampuan, pengalaman, keterampilan, sifat inisiatif, dan manajemen. Nah, yang keempat itu tanda atau indikator kebangkrutan. Kebangkrutan yang akan terjadi pada perusahaan dapat diprediksi dengan melihat beberapa indikator-indikator. Nah, yang pertama, analisis aliran kas untuk saat ini atau masa mendatang. Yang kedua, analisis strategi perusahaan. Yang ketiga, struktur biaya relatif terhadap persaingan. Yang keempat, kualitas manajemen. Yang kelima, kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. Kebangkrutan perusahaan juga biasanya ditemukan beberapa tanda atau indikator manajerial dan operasional. Yang pertama itu indikator dari lingkungan bisnis. Nah, yang kedua itu indikator internal. Manajemen tidak mampu melakukan perkiraan bisnis dengan alat analisis apapun yang digunakan. Nah, yang ketiga itu analisis kombinasi. Seringkali perusahaan yang sakit disebabkan oleh interaksi ancaman yang akan datang. Nah, yang kelima contoh kebangkrutan. Yang pertama itu MF Global Holding, yaitu meningkatkan masalah krisis Eropa membawa MF Global ke titik berbahaya sebagai Moldi menurunkan peningkatan satu langkah di atas sampah. Nah, yang terakhir itu AMR Corp adalah perusahaan induk dari maskapai terbesar ketiga di Amerika Serikat, America Airlines. Nah, sekian video dari saya tentang metode analisis kebangkrutan. Hanya itu yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video yang lain.